Oke, selamat datang di kelasnya Mr. F kembali ya, teman-teman ya. Kali ini Mr. F akan menjelaskan satu materi ya terkait tentang penglihatan mata. Jadi teman-teman bisa mengupasnya kembali dengan materi yang F upload di e-learning setelah penjelasan ini selesai, gitu ya. Terus selain itu pada kesempatan kali ini juga nanti di akhir perkuliahan ada tugas khusus untuk PJ mata kuliah ya. Jadi PJ mata kuliah dapat tugas khusus, tugasnya apa? Nanti silahkan disimak sampai akhir. Ya. Saya izin untuk share screen ya. Ini adalah materi selanjutnya pada pertemuan ke-8 ya teman-teman ya. Pada pertemuan ke-8 ini kurang lebihnya Mr. F akan menjelaskan tentang penglihatan mata begitu ya. Perlu diingat bahwa materi ini sekilas hampir sama dengan materi pertemuan kedua ya terkait proses penglihatan. Nah, materi ketiga, sorry, pertemuan ketiga. Nah, di penglihatan mata ini kita akan lebih mengupas lagi tentang penglihatan mata ya. Bagaimana ada yang mana teman-teman bisa lebih memahami lagi tentang penglihatan mata. Gitu. Dalam penglihatan mata ini kita nanti akan dikenalkan dengan dioptri juga ya, terus tentang akomodasi gitu. Ya hampir mirip dengan materi perkuliahan yang ketiga, tapi yang ke-8 ini lebih spesifik lagi. Kita akan membahas lebih dalam lagi tentang penglihatan mata manusia. Mata ini adalah mata manusia ya. Gitu. Oh, nggak bisa. Nah, sistem penglihatan mata ya dibentuk oleh sistem optik ya. Optik itu ya kayak sebangsa lensa gitu ya. Dan sistem persepsi gitu. Nah, salah satu sistem ya. Jadi kalau ada satu sistem tanpa sistem yang lain itu akan menyebabkan sistem penglihatan tidak akan berjalan secara sempurna. Namanya penglihatan mata itu adalah satu kesatuan sistem dari beberapa sistem yang saling terkait, saling terhubung, yang dimana akan membuat mata kita tuh melihat dengan sempurna. Gitu. Kalau suatu sistem di mata kita kok ada yang sakit atau yang terjadi kelainan, tentu sistem di dalam mata kita tidak akan sempurna. Contohnya contohnya Mr. F saja ya. Ketika Mr. F matanya itu silinder, tentu di sana ada sistem yang rusak atau luka atau terjadi kelainan. Yang dimana kalau Mr. F itu melihat dengan tanpa kacamata itu akan tidak sempurna gitu. Apa yang dilihat oleh Mr. F gitu. Nah, sistem optik ini berfungsi untuk mengumpulkan dan mentransfer informasi gitu. Sedangkan sistem persepsi itu ya seperti mensortir ya, organisasi, terus mengkelompokkan, membandingkan, menyimpan dan menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keputusan dan menginterpretasikan atau mendeskripsikan ya, atau menjelaskan objek apakah yang sedang dilihat. Gitu. Jadi sistem optik ini seperti lensa yang dimana dia harus mengumpulkan informasi, ya, terus dia harus mendeliver informasi itu ke sistem persepsi, dan dari sistem persepsi itu di otak ya, itu kita bisa jelas. Gitu. Nanti sedang lihat apa? Gitu. Kalau Mr. F saat ini sedang melihat laptop Mr. F. Nah, jadi Mr. F ternyata dari segi sistem penglihatan, sistem persepsinya jelas mendeskripsikan kalau ini adalah laptop.
yang F pegang, lihat, itu adalah laptop. Kalau salah satu sistem di mata kita kok ada yang sedang kelainan atau sedang radang atau sedang sakit ya, tentu itu akan membuat penglihatan kita itu berkurang, kurang sempurna. Mau melihat warna merah kok jadi warna pink, itu bisa terjadi karena salah satu sistemnya itu terganggu. Nah, kerja sistem optik ini didukung oleh organ-organ ya, pada bola mata yang berfungsi untuk menerima cahaya dan meneruskannya sampai pada retina. Ingat bahwa kerja sistem optik pada lensa itu adalah dia butuh dukungan organ-organ yang di sekitar optiknya atau di dalam satu kesatuan anatomi mata itu. Ternyata optik itu butuh dukungan organ yang lain yang dimana itu berfungsi untuk menerima cahaya dan meneruskannya sampai pada retina. Kenapa kok sampai retina? Ya jelas, karena di retina lah itu akan terjadi sistem transfer deliver informasi ya ke sistem persepsi atau ke otak terkait apa seseorang itu melihatnya. Nah, kalau cahaya itu tidak tepat di retina, itu namanya nanti akan terjadi masalah mata. Entah itu masalahnya minus, plus, astigmatisme, nah, seperti itu yang sudah kita bahas pertemuan sebelumnya. Nah, fungsi optik ini bertanggung jawab terhadap penerimaan rangsang cahaya dan mengubahnya menjadi impuls listrik sebagai informasi visual yang akan dikirim ke otak. Nah, di sini jelas bahwa fungsi optik ini ya mengcapture gambar atau rangsangan cahaya ya, cahaya yang dipantulkan dari benda sekitar pada mata, dan cahaya itu harus tepat di retina ya, karena di retina itu akan diteruskan di deliver ke otak apa yang sedang dilihat untuk dideskripsikan atau dijelaskan. Ya seperti itulah namanya sistem optik dan sistem persepsi itu saling terhubung ya, tidak bisa berdiri sendiri. Itu adalah satu kesatuan. Nah, ada beberapa istilah nih ya teman-teman terkait dalam penglihatan mata. Ada dioptri teman-teman ya. Dioptri ini adalah suatu apa ya namanya? Kekuatan lah, kekuatan refraksi, suatu daya kekuatan refraksi media refraksi, masih ingat ya, itu ada lensa ya, ada kornea, humor aqueous dan lain-lainnya. Nah, kekuatan lensa ini ditunjukkan dengan satuan dioptri ya, teman-teman ya. Nah, semakin kuat suatu lensa, semakin besar nilai dioptrinya. Perlu diingat bahwa nanti kalau ada soal-soal terkait kekuatan lensa ya, itu adalah teman-teman bisa menjawab dioptri gitu, ya. Selain itu, ini adalah gambar ya tentang kekuatan lensa ya, gitu. Nah, ini adalah salah satunya gambar tentang kekuatan sistem optik pada mata kita. Selanjutnya terkait akomodasi ya, teman-teman ya. Perlu diingat di pertemuan ketiga, akomodasi ya, ialah proses penyesuaian ya, kekuatan refraksi lensa mata. Jadi kalau ngomong tentang akomodasi pada penglihatan mata itu terkait penyesuaian kekuatan refraksi mata ya. Agar kenapa? Agar gambar objek yang sedang dilihat itu jatuh tepat pada titik fokus. Sehingga objek dapat dilihat dengan baik. Kalau tidak jatuh pada titik fokus pada retina, tentu apa yang dilihatnya itu bisa berbeda dengan orang lain. Kalau orang lain mengatakan, oh itu adalah ballpoint, bisa jadi kita yang mengalami masalah kesehatan mata, bisa jadi kita menyebut pensil. Gitu. Orang melihat itu adalah ballpoint, kita bisa melihat. Kita yang punya masalah mata bisa menyebutnya sebagai pensil. Gitu. Itu adalah salah satu contoh gitu ya. Nah, kemampuan akomodasi lensa sangat tergantung ya
pada kemampuan lensa untuk berubah bentuk menjadi cekung atau cembung. Jadi memang lensa itu bisa berubah cekung atau cembung ya, begitu. Pada mata normal, kekuatan akomodasi lensa itu sekitar 10 dioptri. Itu ya. Kalau pada mata normal, kekuatan akomodasi, penyesuaian kekuatan refraksi lensa mata itu 10 dioptri. Begitu. Nah, jarak suatu objek ya, di mana lensa dapat mencapainya kekuatan refraksi maksimum disebut near point. Jarak, nah, pokoknya jarak suatu objek ya, yang dimana lensa itu masih bisa mencapainya itu adalah near point. Terkait visual acuity ya, terkait ketajaman penglihatan. Prinsip dasar untuk mengukur ketajaman penglihatan agar dua buah titik yang berbeda dapat dipersepsikan ya sebagai dua titik di retina, maka jarak antara kedua titik itu harus sedemikian rupa sehingga dapat menstimulasi dua kon yang berbeda. Nah, dua kon yang distimulasi harus dipisahkan oleh salah satu kon yang tidak aktif gitu. Karena kenapa? Karena diameter sebuah kon itu kira-kira 1 sampai 2 mikron ya. Maka jarak ini merupakan jarak minimal agar dua buah titik dapat dibedakan. Demikian ukuran suatu objek yang dapat dilihat dengan jelas oleh mata normal pada berbagai jarak dapat dihitung. Nih, kelajukan mata. Jadi ada dua kon. Kon itu apa? Di pertemuan sebelumnya itu ada ya. Dilihat, dibaca-baca ulang lagi. Atau nanti juga ada. Nanti bisa dijelaskan. Nah, titik buta, blind spot ya, optic disc ya, merupakan suatu area atau titik di mana tidak terdapat sel reseptor kon atau rod. Ya. Ingat, kalau namanya titik buta itu tidak ada sel apapun di mata kita. Bukan, maksudnya tidak ada sel reseptor terkait bisa melihat kon dan atau rod. Jika cahaya masuk ke dalam mata dan melewati titik ini, maka mata tidak dapat menerima rangsangan cahaya tersebut. Dengan demikian tidak terjadi gambar penglihatan dalam mata atau titik buta terjadi. Gitu. Ini bukan butuh ya, tapi buta. Gitu. Nah, terkait lantang pandangan. Lantang pandangan ini termasuk ya berapa derajat sih kita bisa melihat di sekitar kita gitu dengan penglihatan kita. Gitu. Pada saat mata tidak bergerak, nah ini mata tidak bergerak, sebenarnya dapat melihat dengan lantang pandangan yang mendekati sebuah lingkaran gitu. Wah, kalau mata kita itu tidak bergerak, itu sejatinya bisa membentuk sebuah lingkaran untuk melihat di sekitarnya, lingkungan, gitu, lingkungan kita. Karena sebagian terhalang oleh hidung dan dahi, ya, sehingga lantang pandangan mata tidak berbentuk lingkaran seutuhnya. Karena ada hidung dan dahi ini, jadi tidak bisa 100% lingkaran. Ya. Begitu, tidak seutuhnya lingkaran. Gitu. Pada mata yang normal, luas lantang pandangan itu kira-kira ya 150 derajat lah ya. Antara bagian luar dengan bagian yang mengarah ke hidung, dan kira-kira 120 derajat antara ke arah atas dengan ke arah bawah. Gitu. Nah, pada saat seseorang ya mengarahkan pandangannya ke arah depan secara lurus, ini misalnya secara lurus, nah, dan tanpa melirik ke kiri dan atau ke kanan, ya, objek yang berada di kira-kira sekitar kita itu hampir 90 derajat ke arah luar masih terlihat. 90 derajat kan L ya, L gitu, masih bisa terlihat. Gitu. Nah, hal ini dapat terjadi karena luas lantang pandangan seseorang yang normal ke arah luar sekitar 90 derajat saja. 90 derajat Celcius L gitu ya. Begitu, masih bisa. Nah, ini salah satu lantang pandang mata kita terkait masalah ada berapa derajatnya ya. Itu ini masih jelas enggak ya? Enggak ya. Teman bisa mencari sendiri. Nah, terkait penglihatan warna ya, color vision ya. Jadi warna suatu sinar itu tergantung pada panjang gelombang cahaya yang dipancarkan.
yang dimana objek yang memancarkan cahaya dengan gelombang 4000 ampere ya, akan berwarna ungu. Begitu teman. Kalau panjang gelombangnya 4500 ampere itu berarti berwarna biru. Kalau 6000 ampere berwarna kuning dan 7000 berwarna merah. Ingat, dalam penglihatan warna itu ingat dipengaruhi panjang gelombang dari cahaya tersebut ya, yang dipancarkan. Konsep penglihatan warna dapat diterangkan oleh teori Young-Helmholtz. Ya, teori ini menyatakan bahwa dalam retina ada 3 macam kon yang masing-masing sensitif terhadap warna merah, hijau, dan biru. Nah, kon ini adalah sel reseptor untuk penglihatan mata dalam kondisi tidak gelap. Begitu. Warna-warna lain ditimbulkan dari kombinasi ketiga warna tersebut. Nah, kalau ada warna lain, warna pink atau apa ya, itu karena kolaborasi dari merah, hijau, dan biru. Gitu. Kontrol iris ya, aktivitas iris, iris saja lah ya, dapat menentukan luas ya, dan sempitnya pupil dan juga luas pupil dapat dipengaruhi oleh jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Nah, diameter pupil itu dapat diatur ya, minimum itu 1,5 mm ya, ke maksimumnya adalah 9 mm. Pupil tidak saja ya mengatur banyaknya cahaya yang masuk dalam mata, tetapi juga menentukan kedalaman fokus. Wah, ini fokus. Jadi kan pupil kan kadang ada yang membesar dan mengecil. Begitu ya. Nah, kedalaman fokus ini adalah tentang jarak ya, antara objek yang dilihat pada dalam fokus. Fokus ini. Ini kontrol iris dengan pupil yang bisa membesar mengecil. Nah, stimulus yang efektif ya untuk mengontrol iris adalah intensitas cahaya yang masuk ke mata dan mencapai retina. Begitu. Apapun kalau teman-teman itu masih, mohon maaf ya, punya mata yang normal ya, tentu akan sensitif dengan cahaya. Dan arti kita bisa melihat apapun di sekitar kita itu karena ada rangsangan cahaya itu. Kalau silau sekali ya jelas tidak bisa melihat. Begitu. Karena ada rangsangan cahaya, kita bisa melihat. Inti dari kita bisa melihat itu adalah adanya cahaya. Tanpa ada cahaya kita tidak bisa melihat dengan jelas. Begitu. Kenapa di malam hari kok masih bisa melihat? Ya, karena kenapa? Karena masih ada bulan dan bintang. Sebelum ada listrik, ya, begitu. Sebelum ada api ditemukan, begitu. Kalau misal keadaan alamnya itu apa ya? Dalam kondisi tidak ada bintang, tidak ada bulan, ya purnama atau apapun, itu gelap sekali teman-teman. Gitu. Karena tidak ada cahaya. Gitu. Beruntunglah bagi teman-teman yang sekarang punya listrik, ya. Nah, reaksi iris ini terhadap cahaya yang langsung mata disebut papillary light reflex. Ya. Reaksi iris terhadap cahaya langsung. Jika iris sebelah mata bereaksi terhadap cahaya yang masuk, secara otomatis iris sebelah mata yang lain juga bereaksi. Peristiwa ini disebut consensual light reflex. Begitu, teman. Terus jika sebuah objek jaraknya didekatkan dengan mata, maka ada 3 pilihan kegiatan, yaitu ada akomodasi, penyesuaian, melakukan konvergens, dan melebarkan ukuran pupil. Wah, pupilnya berusaha mengecil. Biasanya itu Mr. F kalau lihat kucingnya Mr. F itu kan, kucing kan gampang tuh lihat pupilnya bisa mengecil. Itu tak amati terus itu. Gitu. Oh, mungkin manusia seperti ini ya. Kalau melihat sesuatu yang dia sukai, dia sayang, itu pasti membesar. Kalau ada yang tidak dia suka, pupilnya mengerucut, mengecil. Gitu mungkin ya. Gitu. Nah, kontras ya. Tingkat perbedaan warna ya antara objek dengan permukaan di mana benda itu berada disebut kontras. Nah, peningkatan kontras ini ya pada suatu objek terhadap layar belakangnya ya dapat
meningkatkan kejelasan objek tersebut. Nah, peningkatan kontras ini dapat membantu low vision ya untuk memperjelas melihat objek tertentu atau melihat benda tertentu. Nah, salah satu cara untuk membuat kontras adalah dengan meletakkan suatu objek pada latar belakangnya berbeda warna mencolok. Misal, latar belakangnya warna, misal Mr. F di belakang Mr. F itu warnanya hitam. Ternyata backgroundnya itu ada warna putih, kan kontras itu masih bisa dilihat. Seperti itu, teman. Adaptasi gelap, nah dark adaptation ya, retina dapat mengubah sensitivitas ya terhadap sedikit banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata atau dapat menyesuaikan pada saat terang atau gelap. Nah, salah reseptor kon itu berfungsi untuk melihat terang. Kon tadi adalah salah reseptor untuk melihat terang. Kalau rod itu melihat dalam kondisi gelap. Gitu. Nah, di dalam mata kita ya untuk melihat pada suasana yang terang dan tiba-tiba menjadi gelap, maka fungsi kon dan rod itu saling beradaptasi ya, di mana rod itu akan lebih fungsi. Karena kenapa kalau rod itu melihat gelap gitu. Kalau tiba-tiba gelap, tentu rod ini akan lebih banyak bekerja pada mata kita. Karena kenapa? Kalau kon itu saat banyak cahaya pagi hari gitu, atau ada listrik bisa memancarkan cahaya, dan cahaya itu memantulkan cahayanya ke mata kita dari benda yang kita lihat. Luar biasa, berarti di dalam mata kita itu produk sekali, teman. Karena habis ini lihat ini, habis ini lihat ini, habis ini lihat ini, lihat ini, lihat ini. Produk sekali mata kita. Maka teman-teman yang sering hobi nge-games, tolong kesehatan matanya dijaga ya. Kadang kita nge-game itu lalai akan kesehatan mata kita. Baru sakit, baru kerasa, oh aku salah ya. Kalau sakit sudah bahaya, teman ya. Kalau masih bisa selamatkan ya bersyukurlah. Tapi kalau jika tidak ya, maka harus lebih hati-hati. Terus ada gerakan mata, eye movement ya. Tingkat ketajaman mata akan optimal ya pada saat melihat suatu objek jika fokusnya terjadi tepat pada fovea centralis. Nah, karena area fovea ini sangat kecil di mata kita, maka ketajaman penglihatan akan segera menurun begitu fokus sedikit bergeser dari fovea. Maka kalau kita punya titik fokus itu kalau bisa sering diperlihatkan sebuah kacamata yang berlubangnya banyak gitu. Wah, adanya Mr. F ada itu. Ternyata itu untuk lebih fokus lagi gitu dalam ketika kita membaca sebuah buku atau presentasi atau mengenali wajah seseorang. Karena sekarang zamannya pakai masker, kadang orang itu tidak ngeh itu siapa yang pakai masker gitu. Nah, gerakan mata yang untuk melihat benda yang bergerak itu biasanya disebut smooth pursuit ya, smooth pursuit. Sedangkan gerakan saccadic ya, saccadic movement ya, agar dapat membaca semua kata ya dan alenia tersebut, maka harus membuat gerakan kecil yang cepat dan garis dan dari baris sebelumnya ke garis berikutnya gitu. Mohon maaf nih ya. Jadi gerakan saccadic itu adalah ya membaca suatu kata tersebut harus membuat gerakan kecil dari baris sebelumnya ke baris berikutnya. Nah, contoh nih ya. Ada buku enggak ada buku. Misal nih, ini ada alinea paragraf 1. Nah, kalau ada paragraf 1, misal ya, Mr. F membaca kalimat pertama, set. Sebelum kalimat pertama itu habis, kita sudah bisa melihat dulu kalimat keduanya. Gitu. Kadang seperti itu. Ya, itu adalah gerakan mata secara smooth. Gitu. Selesai. Ini adalah tugas PJ. Ya. Tugas PJ ini adalah persiapkan ya. Pastikan persiapkan 4 kelompok dalam satu kelas. Minggu depan akan ada proyek untuk pertemuan 11 sampai 15. Proyek masuk ke dalam penilaian UAS. Begitu. Teman-teman, dalam tugas ini nanti semua kelas harus berpartisipasi aktif ya. Terus yang kedua adalah teman-teman nanti kalau ada pertanyaan terkait mata kuliah hari ini bisa japri Mr. F,
bisa tanya langsung di media sosialnya atau meninggalkan komen di kolom komentar ya. Gitu. Terus tugas PJ ini tolong segera dilaporkan ke Mr. F. Kelompoknya siapa saja biar Mr. F yang membagi. Gitu, membagi proyeknya begitu ya. Karena proyek ini adalah masuk ke dalam penilaian UAS ujian akhir semester yang dimana menentukan nilai akhir dari teman-teman. Gitu. Itu saja dari Mr. F. Mohon maaf jika ada salah kata. Ini adalah mata kuliah kita yang ke-8. Berarti tinggal 8 pertemuan lagi kita selesai UAS kita. UAS kita ada pertemuan ke-16, berarti kuliah kita selesai di pertemuan ke-16. Ini adalah materi yang akan Mr. F segera upload di e-learning, teman-teman bisa mendownloadnya di sana ya. Terima kasih dari Mr. F. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.